Hello Net, terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pembunuhan keluarga Barden. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4. Let's go. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1892, tubuh Andrew dan Abby Barden ditemukan tewas di rumah mereka dalam keadaan kepala yang sudah hancur dan bisa dibilang kepala mereka nyaris tercoplok dari tubuhnya. Kepala Andrew Barden dipukul dengan menggunakan kapak tumpul sebanyak 11 kali dan kepala Abby Barden juga dipukul menggunakan kapak sebanyak 18 kali ayunan. Tubuh Andrew Barden ditemukan di sofa ruang keluarga mereka, sedangkan tubuh Abby Barden ditemukan di lantai 2 kamar tamu mereka di rumah mereka. Dan marilah kita simak siapa saja penghuni rumah itu saat kejadian ini sedang berlangsung. Yang pertama ada Andrew Barden, yang merupakan korban sekaligus ayah dari Emma dan Lizzie Barden, juga merupakan suami dari Abby Barden. Yang kedua ada Abby Barden, yang merupakan seorang korban dan juga ibu tiri dari Lizzie dan Emma Barden, yang juga merupakan suami dari Andrew Barden. Yang ketiga ada Emma Barden, yang merupakan kakak kandung dari Lizzie Barden, dan saat tragedi ini terjadi dia sedang berada di luar kota. Yang keempat ada Lizzie Barden, yang merupakan anak dari Andrew Barden dan istri pertamanya. Yang kelima ada John V. Morse, yang merupakan saudara laki-laki dari istri pertamanya Andrew Barden, yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah mereka untuk beberapa hari. Dan John V. Morse juga merupakan paman dari Emma dan Lizzie Barden. Yang keenam ada Maggie, yang merupakan seorang babu rumah tangga di rumah tersebut. Pada sekitar pukul 10:38 siang, pada saat itu Andrew Barden berkeinginan untuk beristirahat di sebuah sofa yang berada di ruang utama rumah itu. Abby Barden pada saat itu sedang berada di luar kota, jadi dia tidak ada di rumah saat kejadian itu sedang terjadi. Lizzie Barden pada saat itu dia sedang berada di gudang, yang lokasinya berada di belakang rumah dan tidak satu ruangan dengan rumah tersebut. Sementara Maggie pada saat itu sedang tidur siang di kamarnya di lantai 2. Singkat cerita, saat Lizzie Barden sedang berada di gudang, dia mendengar suara dentuman 2 kali yang bersumber dari dalam rumahnya. Segera dia langsung meninggalkan gudang dan langsung buru-buru menuju ke rumah. Saat Lizzie Barden hendak masuk ke dalam rumah, dia melihat pintu rumahnya sudah dalam keadaan terbuka. Sebelumnya dia yakin kalau pintu itu masih tertutup. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia langsung terkejut ketika melihat ayahnya sudah mati berlumuran darah di kepalanya. Langsung Lizzie pun berteriak memanggil Maggie untuk diajaknya menonton sembari meminta pertolongan. Waktu turun ke lantai 1, Maggie langsung melihat juragannya sudah mati terkujur di sebuah sofa. Lalu Maggie segera keluar rumah untuk memanggil para tetangga sembari meminta bantuan. Dan pada saat Maggie kembali sambil membawa tetangga, Lizzie pun langsung bilang kepada mereka kalau dia mendengar suara ibunya yang berada di lantai atas. Dan setelah Lizzie, Maggie dan para tetangga ke atas, mereka langsung menemukan tubuh Abby Barden sudah mati dalam keadaan telungkup di ruang tamu. Luka yang ditemukan di kepala sang korban ini menunjukkan betapa antusias dan ambisinya sang pembunuh dalam menghabisi korbannya. Dan para penyelidik menemukan sebuah barang bukti berupa kapak tumpul yang ditemukan di ruang bawah tanah rumah tersebut. Dan marilah kita simak beberapa tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Andrew Barden adalah orang yang sangat kaya selama masa hidupnya. Namun dia ini sangat pelit untuk memberikan sesuatu kepada anak-anaknya. Bahkan saat di persidangan, Maggie sang pembantu rumah tangga berkata selama di persidangan, kalau keluarga Barden ini hidup sangat menghemat dan memakan makanan yang ala kadarnya saja. 5 tahun sebelum kejadian pembunuhan, Lizzie Barden sempat bertengkar dengan ibu tirinya yang bernama Abby Barden karena Lizzie Barden mengetahui kalau ayahnya telah membelikan sebuah rumah untuk saudaranya Abby Barden, sedangkan Lizzie dan Emma tidak diberikan apapun oleh ayahnya. Sampai-sampai
yang semula Lizzie Borden memanggil Abby Borden dengan sebutan ibu, kini berubah menjadi sebutan Nyonya Borden. Dan setelah Andrew dengan Abby Borden mati, Emma dan Lizzie Borden langsung mendapatkan sebuah warisan dari ayahnya, dan mereka langsung membeli sebuah rumah mewah di kawasan Elite Fall River. Dan saat diinterogasi oleh para penyelidik, jawaban yang dilontarkan oleh Lizzie Borden ini terkadang tidak pernah konsisten. Seperti dia pernah berkata kepada para penyelidik kalau dia telah membakar dress yang dia kenakan saat kejadian pembunuhan terjadi, padahal dress tersebut sudah diberikan kepada para penyelidik. Dari pengakuan Lizzie ini, Maggie si pembantu rumah tangga langsung berkesimpulan kalau Lizzie lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Di mana pada saat itu, Lizzie mengenakan dress yang telah dia pakai, dan ketika Maggie keluar untuk memanggil para tetangga, kemungkinan Lizzie langsung mengganti dress yang telah dia kenakan. Walaupun Maggie juga merasa tidak yakin, karena dalam waktu singkat, mana mungkin Lizzie Borden bisa mengganti dress yang sangat merepotkan tersebut, karena sebuah dress tersebut perlu memakai bantuan orang untuk merapikan belakangnya. Kesaksian lain juga datang dari tukang obat-obatan yang bersaksi selama di persidangan, di mana tukang obat-obatan ini berkata kalau Lizzie Borden sempat datang ke tokonya sebelum kejadian pembunuhan untuk membeli sebuah asam prusat. Namun bukti ini tidak bisa dianggap relevan karena tidak ada bukti fisik yang menunjukkan kalau Lizzie ini telah melakukan pembunuhan. Dan Lizzie pun ditetapkan tidak bersalah selama di pengadilan. Kita akan lanjut setelah jeda pariwisatawan berikut ini. Lelucon singkat. Jadi, bisakah Anda membaca kalimat ini dengan cepat? Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita yang sudah lama cita-citakan. Bagi Anda yang bisa, silahkan beritahu saya lewat kolom komentar. Baru saja Anda menyaksikan program unggulan kami. Terima kasih dan sampai jumpa. John V. Morse merupakan saudara laki-laki dari istri pertamanya Andrew Borden yang pada saat kejadian, dia ada di rumah itu untuk berkunjung selama beberapa waktu. Saat kejadian pembunuhan sedang terjadi, John V. Morse tidak ada di lokasi TKP saat kejadian sedang terjadi sampai siang hari. Dia bilang kepada para penyelidik kalau pada saat itu dia sedang mengunjungi rumah kerabatnya yang sakit bersama seorang dokter yang katakanlah bernama Abdul. Dan Dr. Abdul ini adalah orang yang memeriksa tubuh Andrew dan Abby Borden pada saat mereka mati dibunuh. Dan kabarnya, tubuh Abby Borden ditemukan di kamar tamu yang dipakai oleh John V. Morse selama mereka berkunjung ke rumah itu. Selain itu, John V. Morse dan Andrew Borden juga mengadakan sebuah kerjasama bisnis peternakan, namun Andrew Borden memutuskan kerjasama bisnis tersebut. Jadi kemungkinan John V. Morse lah yang telah melakukan pembunuhan tersebut karena John V. Morse merasa sakit hati karena hubungan kerjasamanya diputuskan oleh Andrew Borden. Saat diinterogasi, Maggie berkata kepada para penyelidik kalau dia belum sepenuhnya tidur pada saat kejadian pembunuhan sedang terjadi. Tapi anehnya, bagaimana mungkin Maggie tidak mendengar suara jeritan histeris dari para sang korban? Padahal kejadian itu masih satu tempat dengan Maggie dan hanya berjarak satu lantai. Dan bagaimana mungkin pula ada orang asing yang masuk ke rumah itu di siang hari, sedangkan para penghuni rumah berada di rumah tersebut. Jadi, para penyelidik beranggapan kalau pembunuh dari kejadian ini adalah orang terdekat dari korban. Dan ada pula desas-desus yang beredar yang mengatakan kalau Lizzie dan Maggie ini menjalin sebuah hubungan asmara dan Abby Borden mengetahuinya. Sehingga mereka berdua harus membunuh Abby Borden agar rahasia mereka terjaga. Dan karena mungkin Lizzie merasa kesal kepada ayahnya yang pilih kasih, maka dia pun juga membunuh ayahnya. Dan juga setelah para penyelidik mendalami kasus ini selama bertahun-tahun, para penyelidik belum bisa mengungkapkan siapa pembunuhnya. Dan kabar baiknya, rumah dari kejadian pembunuhan ini masih ada dan terawat sampai sekarang. Sofa yang menjadi saksi bisu atas kejadian pembunuhan Andrew Borden juga masih ada. Kamar yang digunakan oleh John V. Morse juga masih utuh. Kamar Lizzie Borden juga masih terawat. Bahkan kamar Maggie pun masih tetap ada dan akan terus ada sampai sekarang. Sekian dulu cerita dari saya kali ini.
Bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Lizzie Borden yang melakukan pembunuhan karena dia merasa sakit hati kepada ayahnya? Atau mungkinkah John Fimors yang telah melakukan pembunuhan karena dia merasa sakit hati yang disebabkan kerjasamanya diputuskan oleh Andrew Borden? Dan ataukah mungkin semua tersangka tersebut melakukan pembunuhan tersebut dengan motif masing-masing? Silahkan Anda kemukakan jawaban Anda di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.